lebih dalam mengenai salah satu pilar demokrasi yang paling fundamental, kebebasan pendapat di era digital yang serba cepat ini. Kita dihadapkan pada banjir informasi yang begitu deras. Bagaimana kita sebagai generasi muda yang memaknai kebebasan berpendapat ini? Apa saja tantangan yang kita hadapi dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan hak kita ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mengundang 3 siswa yang bersemangat dalam berdiskusi. Yang pertama ada Adel, yang kedua ada Randi, yang ketiga ada Haika. Jadi menurut kalian, apa sih kebebasan berpendapat itu? Kebebasan berpendapat itu seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi kita punya hak untuk menyampaikan pemikiran kita, tetapi di sisi lain kita juga bertanggung jawab atas apa yang telah kita ucapkan. Kalau menurut saya, kebebasan berpendapat itu bukan hanya sekadar hak atau berbicara, tapi juga tanggung jawab untuk berpikir kritis dan bijak sebelum kita berbicara. Sangat menarik. Bisa kamu berikan contoh konkret bagaimana kebebasan berpendapat disalahgunakan? Tentu, misalnya di media sosial sering kita temui kasus hate speech atau ujaran kebencian yang menyasar kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau orientasi seksual. Padahal tindakan seperti itu jelas melanggar hak asasi manusia orang lain. Ingat kasus ujaran kebencian yang lagi viral Fufu Fafa itu kan jadi sorotan publik karena dampaknya yang sangat luas. Saya setuju. Selain hate speech, kita juga sering dihadapkan pada penyebaran berita bohong atau hoax. Hoax ini sangat berbahaya karena bisa memicu kepanikan massal dan perpecahan sosial, bahkan mempengaruhi keputusan politik. Contohnya waktu pandemi COVID-19 lalu, banyak sekali berita bohong yang beredar tentang vaksin, sehingga banyak orang yang enggan divaksin. Dan jangan lupa soal fitnah. Banyak orang yang menjadi korban fitnah di media sosial. Reputasinya muncul hanya karena sebuah tujuan yang tidak benar. Lantas, apa yang membedakan antara penyampaian pendapat dengan menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, Membedakan adalah niat. Jika tujuannya adalah untuk menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda, itu sah-sah aja. Tapi jika tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain, menghasut, atau menyebarkan kebohongan, itu termasuk melanggar. Selainnya, kita juga perlu memperhatikan konteks kata-kata yang bisa memiliki makna yang berbeda, tergantung pada situasi dan cara penyampaiannya. Betul, kita harus bijak dalam memilih kata-kata dan mempertimbangkan dampak dari ucapan kita terhadap orang lain. mari kita tetapkan satu ujaran kebencian misalnya apa aja definisinya. Ujaran kebencian biasanya mengandung unsur penghinaan, diskriminasi, atau stereotipe terhadap suatu kelompok atau individu berdasarkan ras, agama, suku, atau orientasi seksual. Contohnya komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada kelompok minoritas atau mengandung atau film yang mengandung unsur sara yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Lalu bagaimana dengan fitnah? Fitnah adalah tindakan menyebarkan informasi palsu yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang. Seringkali fitnah dilakukan dengan cara atau tentunya contoh kasus banyaknya contoh kasusnya banyak sekali, mulai dari fitnah terhadap tokoh publik hingga fitnah antar keluarga. Dan terakhir, apa yang membedakan fitnah dan berita? Adalah informasi palsu yang sengaja dibuat atau disebarluaskan dengan tujuan untuk menyesatkan orang banyak. Hoax biasanya menyebar dengan cepat melalui media sosial dan seringkali sulit untuk dibandingkan dengan berita. Ada juga contohnya berita tentang bencana alam yang ternyata tidak benar atau klaim tentang produk yang sudah terbukti khasiat. Kalian berdua menyoroti masalah yang sangat penting.
Siswa 3, bagaimana menurutmu? Apa yang membuat kita rentan terhadap penyebaran hoax dan ujaran kebencian di era digital ini? Saya rasa ada beberapa faktor. Yang pertama, algoritma media sosial yang dirancang untuk membuat kita ketagihan pada konten yang sesuai dengan preferensi kita. Algoritma ini bisa membuat kita terjebak dalam filter bubble atau gelembung informasi, di mana kita hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan kita. Akibatnya, kita jadi sulit menerima pandangan yang berbeda dan lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan bias kita. Fenomena ini sering disebut sebagai echo chambers atau ruang gema. Itu penjelasannya yang sangat bagus. Lalu bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan ini? Jadi bagaimana cara kita agar tidak terjebak dalam menggunakan ujaran kebencian kita? Pertama, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan langsung percaya itu saja, tapi coba cek kebenarannya dari berbagai sumber yang terpercaya. Kedua, kita harus berhati-hati kalau membagikan informasi palsu. Pastikan informasi tersebut benar dan tidak mengandung unsur sara yang merugikan orang lain. Yang ketiga, kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga etika dalam berinteraksi dengan yang lain. Menurut saya, literasi digital itu sangat penting. Kita harus belajar untuk membedakan mana informasi yang kredibel dan mana yang tidak. Kita bisa melakukan cek fakta dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda, atau dengan menggunakan alat cek fakta yang tersedia secara online. Selain itu, kita juga harus aktif mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Jangan hanya mengendalikan satu sumber saja. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan objektif. Kita juga bisa mengikuti akun-akun media sosial yang kredibel seperti jurnalis, akademi, atau lembaga penelitian. Dan yang terpenting, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Tidak semua harus sepaham dengan kita. Betul sekali. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah dalam melindungi kebebasan berpendapat? Pemerintah punya peran yang sangat penting dalam menjamin kebebasan berpendapat. Mereka harus membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk membatasi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan platform media sosial untuk membatasi penyebaran konten negatif. Betul sekali. Lalu peran media yang juga sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Media harus menjadi mengawas kekuasaan dan memberikan ruang bagi berbagai suara untuk didengar. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik ini, teman-teman. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat berharga, tapi juga harus diimbangi dengan bertanggung jawab. Di era digital ini yang semakin kompleks ini, kita perlu belajar dan beradaptasi agar bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Saya berharap diskusi ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya untuk lebih kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial. Kita juga perlu saling mengingatkan untuk selalu mengedepankan empati dan toleransi dalam berinteraksi dengan orang lain. Mari kita jadikan generasi muda yang cerdas, kritis, dan toleran. Kita punya peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dan mari kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat dan positif. Ruang di mana kita bisa berdiskusi dengan terbuka, saling menghormati, dan mencari solusi bersama. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Semoga obrolan kita hari ini lebih memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kebebasan pendapat dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton.